Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Bedah Buku Islami yang pada kesempatan kali ini mengangkat sebuah tema penting dan sangat relevan bagi kehidupan kita semua, yaitu tentang kehidupan setelah kematian. Buku yang akan kita bahas adalah karya Zainal Abidin bin Syamsuddin yang berjudul Rintangan Setelah Kematian. Buku ini secara gamblang memaparkan berbagai tahapan yang akan dilalui oleh ruh manusia setelah meninggal dunia. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, acara selanjutnya, saya akan langsung lemparkan kepada moderator. Moderator dipersilakan. Baik, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator di sini, acara ini merupakan bagian dari pembelajaran kita untuk lebih memahami ajaran Islam, khususnya dalam menghadapi kematian dan mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat. Meskipun penulis buku tidak hadir secara langsung, insya Allah kita akan bisa menggali intisari buku dengan para pembedah yang sudah membaca dan mendalaminya. Semoga acara ini memberi manfaat dan mengunggah kesadaran kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Mohon maaf Mas, ditampilkan cover bukunya. Nah, baik. Buku yang akan kita bedah ini berjudul Rintangan Setelah Kematian, ditulis oleh Ustadz Zainal Abidin bin Syamsuddin. Buku ini bergenre spiritual Islam dengan tema besar mengenai perjalanan ruh manusia setelah kematian. Latar belakang penulis buku ini sangat penting. Banyak orang yang lalai mempersiapkan bekal akhirat, padahal setelah nyawa berpisah dari jasad, masih banyak kerintangan yang harus dilalui. Dari sakaratul maut, alam kubur, pada masyar, hingga hisab amal. Dengan bahasa sederhana, buku ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri agar selamat menghadapi fase-fase tersebut. Oke, untuk pemateri pertama atau pembedah pertama akan dibacakan oleh Saudara Restu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama saya akan bacakan. Jadi buku ini membagi perjalanan ruh setelah mati dan menjadi beberapa fase utama yang syarat dengan rintangan. Yaitu yang pertama sakaratul maut ya. Sakaratul maut itu proses pencabutan nyawa yang penuh rasa sakit ya, teman-teman. Jadi terutama bagi orang-orang yang kufur, namun bagi mukmin sejati Allah akan mempermudah dan memberikan ketenangan. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu fitnah kubur atau pertanyaan malaikat ya. Jadi kita dalam kubur itu yang nanti bakalan ditanyakan oleh malaikat kayak dua malaikat kan ya, yaitu roh akan ditanya dengan Tuhannya, nabinya, dan agamanya. Ini adalah ujian pertama di alam kubur. Hanya yang beriman dan beramal soleh yang bisa menjawab ya. Lalu yang ketiga, azab kubur atau nikmat kubur, yaitu roh akan mengalami siksa atau kenikmatan sesuai amalnya ya. Untuk yang keempat, yaitu hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu ditiupnya setelah itu tiupnya sang sakala, semua manusia dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk yang kelima, hisab atau perhitungan amal. Amal perbuatan akan dihitung secara teliti. Ada yang menerima catatan dari kanan dan ada dari kiri. Untuk selanjutnya yang keenam, timbangan amal dan syirat. Untuk timbangan amal dan syirat akan menentukan berat ringannya dosa. Syirat adalah jembatan di atas neraka yang hanya bisa dilewati oleh orang beriman.
Dan untuk yang ketujuh, surga atau neraka. Inilah tempat akhir yang kekal, sesuai dengan rahmat Allah dan hasil kehidupan di dunia. Penulis menjelaskan semua ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta menyelipkan nasihat-nasihat penuh hikmah agar kita tidak lalai. Dan untuk selanjutnya, pemateri kedua akan dibacakan oleh Arif Miftah Budiman. Ya, makasih Mas Restu. Selanjutnya, pembedahan yang selanjutnya kita dibagikan 3 poin, ada nilai, keunikan, dan penilaian buku. Dari sisi gaya penulisan, buku ini mudah dipahami. Bahasa yang digunakan tidak berat, cocok untuk pelajar hingga masyarakat umum. Salah satu nilai utama yang saya tangkap adalah kesadaran akan akhirat harus menjadi penggerak amal kita sejak sekarang. Penulis sangat menekankan pentingnya taubat, memperbaiki sholat, meninggalkan maksiat, dan memperbanyak amal jariah. Adapun kelebihannya, buku ini tidak hanya memberi teori, tapi juga disertai kisah nyata, dalil, dan dan solusi praktis. Kekurangannya mungkin hanya pada layout dan kurangnya sumber referensi kutipan ulama besar dalam beberapa bab, tapi tidak mengurangi esensinya. Saya pribadi menilai buku ini sebagai buku yang layak dibaca setiap muslim, terutama remaja yang ingin memperbaiki diri dan serius mempersiapkan akhirat. Segitu. Balik ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemuda ini. Saya tertarik ya dengan bagian tentang sirat gitu. Digambarkan sebagai jembatan yang sangat kecil dan semua manusia harus melewatinya. Untuk apakah amal soleh benar-benar cukup untuk melewati itu? Juga adakah solusi konkret yang penulis sampaikan agar kita bisa istiqomah sampai mati? Gimana jawabannya dari pemuda Pak Ari? Mungkin Betul, amal solih adalah bekal, tapi yang paling menentukan adalah rahmat Allah. Karena itu, penulis sangat menekankan untuk terus memohon ampun, ikhlas dalam beramal, dan jangan pernah merasa cukup dengan amal kita. Begitu. baik, terima kasih. Oke, baik. Mas Febri, apa yang mau ditanyakan? Kenalkan dari mana? Oke, saya Febri dari Pesantren Tebu Ireng. Baik. Apa yang mau ditanyakan Mas Febri? PH pemuda ini. Saya mau bertanya, apa aja sih rintangan terberat dalam alam kubur menurut buku ini? Baik, kita catat dulu untuk pertanyaan Mas Febri. Apakah ada audiens yang lain untuk bertanya? Ayo, silakan. Mas Abdul. Ya, saya mau nanya. Mas Abdul dari mana Mas Abdul? Saya Abdul dari Priok. Ya, Priok Pak Abdul. Apa yang mau tanyakan? Pak Abdul. Kesan pribadi Bapak setelah baca buku ini apa ya? Setelah membedah buku ini. Baik, kita catat dulu. Terima kasih. Baik. Langsung saja Mas Ridwan, tadi Pak Febri menanyakan apa saja sih rintangan terberat dalam alam kubur menurut buku ini. Jawabannya, rintangan paling berat di alam kubur menurut buku ini adalah fitnah kubur, yaitu ujian dua malaikat, Munkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan 3 pertanyaan penting. 1. Siapa Tuhanmu? 2. Siapa nabimu? 3. Apa agamamu? Jika seseorang tidak bisa menjawab karena selama hidupnya tidak pernah meyakini atau mengamalkan ajaran Islam dengan benar, maka ia akan mendapatkan siksaan kubur. Selain itu, dosa-dosa besar seperti meninggalkan sholat dan memakan harta haram juga menjadi sebab siksa kubur. Begitu Mas Febri.
Gimana Pak Febri atas jawabannya, cukup memuaskan kah? Oh, Ya, cukup untuk Ustadz Ari. ya, Terima kasih Pak untuk Arjo. jawabannya. Luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdul ya. Apa pesan pribadi Anda setelah membaca buku ini? Mohon dijawab untuk pertanyaannya Pak Restu. Oke, baik. Saya akan menjawab dari Pak Abdul Gopar yang dari Priok ya Pak ya. Jadi tadi tuh pertanyaannya tuh apa kesan pribadi Anda setelah membaca buku ini? Jadi untuk kesan secara pribadi ya, saya merasa buku ini membangkitkan kesadaran spiritual yang dalam. Buku ini menjadi semacam alam kehidupan yang menyadarkan bahwa hidup bukan hanya soal dunia gitu Pak. Saya jadi lebih mawas diri dan ingin memperbaiki ibadah saya. Pesan moral dari buku ini sangat kuat Pak, bahwa kematian itu pasti dan kita harus siap dari sekarang. Seperti itu mungkin Mas Gopar dari saya untuk kesan dari buku ini. Baik, gimana tanggapannya Mas Gopar untuk jawaban dari Oke, cukup jelas penjelasan dari Ustadz Restu ya. Ya, terima kasih. Pak Ustadz. Terima kasih Mas Gopar. Kita ingin untuk diskusi kali ini kita serahkan ke MC kembali. Baik, Masya Allah, diskusi yang sangat menggugah. Kita telah belajar bahwa kematian bukanlah akhir, tapi justru awal dari perjalanan panjang yang menantang. Buku rintangan setelah kematian ini memberi kita gambaran nyata akan apa yang akan kita hadapi dan bagaimana mempersiapkan diri. Kesimpulannya, mari kita perbaiki ibadah, perbanyak taubat, dan tanamkan niat untuk mencari ridho Allah dalam setiap amal. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara, penanggap, dan seluruh peserta yang menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.